Terpikat aura Hot Duda. Bab 018. Berpisah jarak. Apa? Jangan tertawa. Tegur Artan pada Nara dan Arga yang sedang menertawainya. Bagaimana tidak? Pelipis Artan terlihat sedikit bengkak akibat terjatuh tadi. Anak itu kini hanya diam pasrah saat Jingga mengompres pelipisnya itu. Artan dengar bunda. Kalau kepala Artan benjol terus, lama-lama gak bisa balik lagi. 2. Maca. Ragu Artan atas apa yang Jingga takuti. 1. Beneran. Kalau banyak betingkah kayak Artan gini, Nenek Gombel suka. Nanti Nenek Gombel lihat siapa anak yang keningnya benjol kayak Artan, terus dibawa terbang. 2. Jingga pusing menegur Artan harus dengan cara apa lagi. Sementara semakin hari semakin ada saja tingkah anak itu yang membuat kepalanya sakit. Hari ini kepalanya benjol, besok apa lagi? Kadang, Jingga khawatir Artan mencoba menjadi Spiderman di lantai atas. Untungnya, anak itu masih memiliki kecerdasan yang lurus. 2. Makan Artan banyak, lepot nanti Nenek Gombelnya. Ucap anak itu dengan polosnya. 3. Ya enggak repot, kan Artan yang jadi makanan Nenek Gombelnya. Balasan Jingga membuat Artan mencebikkan bibirnya ke bawah. 2. Eke Artan dibuat kait. Ya, sate. Sate yang. Jangan begitu sayang, nanti Artan jadi pria penakut. Ayo kemari Artan, biar ayah lihat benjolnya. Tiba-tiba angkasa datang dan mengacaukan cerita horor yang Jingga katakan pada Artan. Wanita itu mendengus kesal, menatap pada angkasa yang tanpa rasa bersalah duduk di sampingnya dan menarik Artan mendekat. Lain kali jangan kayak tadi, untung kepalanya benjol. Kalau hilang gimana? Ganti kepala capi. Seru Nara yang mendapat tatapan sinis dari Artan. 4. Cibuk kali Nala ini loh. Bial kepala Artan benjol, becok bibil Nala yang benjol. Pekik Artan kesal. Kan Artan yang mu. Arga membekap mulut Nara, dia juga lelah mendengarkan perdebatan kedua anak itu. Merasa baikan, Artan kembali bermain. Begitu juga dengan Nara, seolah tadi tidak terjadi apapun. Begitulah anak-anak, akan cepat lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Arga enggak main? Tanya Jingga. Arga menggeleng, ia kemudian duduk di samping bundanya itu dan menatap angkasa. Sang ayah menganggukkan kepalanya seolah memberi izin padanya untuk berbicara maksud tujuannya mendekat. Bunda, Arga kan libur sekolah seminggu. Boleh enggak selama liburan Arga menginap di rumah kakek Erwin? Jika ingin izin sesuatu, Arga akan memanggil dirinya dengan nananya. Hal itulah, yang membuat Jingga tak bisa menolak. 2. Boleh, tumben Arga mau berlibur, heran Jingga. Mau suasana baru. Jawabnya. Jingga mengangguk paham, wanita itu tersenyum dan mengelus lembut kepala Arga. Boleh, jangan nakal di sana ya. Besok ayah antar atau bagaimana? Ya, aku yang antar. Sekalian, mau lihat keadaan Kak Erwin juga. Sudah lama kan, kita enggak bertemu. Sahut angkasa. Tidak ada drama Jingga tak mengizinkan, dengan mudahnya Jingga mengizinkan. Juga dia merasa, mungkin Arga butuh suasana baru. Wajar saja, sejak ada adik kembarnya Arga jarang sekali bermain keluar. Sebab, Jingga tidak bisa meninggalkan bayi kembarnya dan juga tidak bisa sering membawanya keluar rumah. Artan bagaimana? Dia enggak bisa tanpa Arga, pasti anak itu menangis. Bingung Jingga ketika mengingat tentang Artan. Ikut juga dia pasti enggak mau, biarkan saja. Ada Nara di sini, Artan enggak akan nangis. Kalau kangen pasti, namanya juga kembar. Terang angkasa. Jingga membenarkan, ada Nara di sini dan Artan tidak kesepian. Artan menatap sedih pada Arga yang sudah berada di dalam mobil. Kembarannya itu akan meninggalkannya sementara waktu, tapi rasanya sangat berat. Artan tetap memeluk kaki Jingga, dia menyembunyikan wajahnya yang sembab. Jingga yang melihat hal itu hanya bisa menggelengkan kelalanya. Da Alga, pulang bawakan Nala capi ya. Nda ucah banyak-banyak, 5 ekor aja. Seru Nara dengan senyuman mengembang. Ah,
Arga memutar bola matanya balas, iya. Jawabnya singkat dan menutup kaca jendela mobilnya. Perlahan, mobil melaju pergi meninggalkan halaman. Setelah mobil itu tak lagi terlihat, Artan baru menarik wajahnya. Matanya menatap sendu kepergian mobil angaksa yang membawa pergi sang kembaran. Sudah ayo masuk, Bunda belum mandiin adek kembar. Ajak Jingga. Artan mengangguk pasrah, dia akhirnya kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang berat. Seolah, dirinya tengah memikul beban berat dunia. Bermain sendiri, tidak ada Arga yang menegurnya. Hais, rasanya sangat membosankan. 1. Bocaan. Greget Artan. Artan pun memutuskan untuk masuk ke kamar orang tuanya. Dia melihat Jingga sedang memakaikan si kembar pakaian sambil temani pengasuh. Biru dan Liora tampak bergerak lincah, terkadang keduanya tersenyum saat Jingga meledeknya. 3. Sudah mandi, abis itu minum susu ya. Lia, Biru pakai botol dulu ya minum susunya, nanti malam baru gantian sama Liora ya. Ucap Jingga pada Biru, seolah bayi itu paham. Oh, pintarnya Biru. Jingga memberikan Biru pada sang pengasuh, dia mempercayakan bayinya pada pengasuh yang sudah berpengalaman tersebut. Liora minum susu langsung ya, jangan dimun 4-hin lagi oke. Oh, seolah mengerti, Liora bergumam lirih. Jingga memposisikan Liora di pangkuannya, ia lalu menyusui bayi itu perlahan. Artan mendekat, dia menatap apa yang tengah Jingga lakukan. Adek keljanya nyucu telus, nda bocan. Tanya Artan. Jingga tersenyum, bayi kan kerjanya tidur, minum susu, gitu aja terus. Sama kayak Artan dulu. Ayah juga ada, tapi ayah nda pernah cucuin adek. Pertanyaan Artan membuat Jingga tersentak kaget. Lia kan bunda. Altan pernah lihat ayah juga ada, tapi Altan nda pernah lihat ayah cucuin adek. Protes anak itu. 1. Itu. Jingga mengempatruk kepalanya yang tak gatal, bagaimana dia menjelaskannya. Dia sendiri tidak tahu apa fungsi kedua gunung itu bagi laki-laki. ARTAAAN, NARAAA. Oma cantik kalian DATAAANG. Mendengar teriakan sang oma membuat Artan terkejut. Senyumannya merekah, anak itu segera berlari keluar. LEMPEEL. 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 3. Jingga menghela nafas lega, akhirnya sang mama datang di waktu yang tepat. Jangankan Artan, aku juga bertanya-tanya apa fungsi kedua gunung pria. Hais, pertanyaan macam apa itu? Gumamnya. 20. Triple, mau lagi. Tapi agak malan gak papa ya ho. 4. Ada apa dengan Artan? Artan puas memakan lemper yang Tania bawakan untuknya. Bahkan, anak itu tak membiarkan Nara memintanya. Untungnya, Tania juga memberikan bagian Nara. Walau tahu, Nara lebih suka bolu dibandingkan lemper. Namanya anak-anak, melihat apa yang anak seusianya makan pasti dia juga ingin memakannya. Arga jadi ke kakeknya, Tania memulai obrolan dengan putrinya. Sembari menimang Biru di gendongannya. Bayi menggemaskan itu seolah paham siapa yang menggendongnya. Tidak rewel sama sekali dan justru anteng memperhatikan Tania. Jadi baru aja berangkat tadi sama angkasa. Cuman, kayaknya angkasa menginap semalam. Perjalanan juga jauh, kalau langsung pulang kasihan, takut capek di jalan. Ucap Jingga, dia masih menyusui putrinya yang tadi sempat tertunda. Oh ya, gimana? Liora masih suka Moon 4H? Tanya Tania penasaran. Jingga mengangguk pelan, tapi udah gak sering, Moon 4H-nya cuman sedikit aja. Lumayan ada kemajuan, aku juga selalu bilang ke Liora untuk jangan buang asinya. Sepertinya dia mengerti kerisauan bundanya. Terang Jingga. Ya baguslah, mama juga bilang apa. Anak nangis itu bukan berarti lapar, bisa jadi dia gak nyaman. Berat badan Liora nanti juga naik seiring berjalannya waktu, apalagi dia bayi perempuan emang agak susah soal nyusu. Beda sama bayi laki-laki, nyusunya kuat. Sampai besar pun, enggak berubah,
Iya kan? 5. Kalimat terakhir Tania terdengar sangat ambigu bagi Jingga, dia hanya tersenyum singkat dengan perasaan yang tak enak. Untungnya, anak-anak sedang fokus dengan makanan mereka. Jika tidak, keduanya pasti akan bertanya maksud ucapan Tania. Marma mau masak, kamu mau dibuatkan apa? Tanya Tania. Dia selalu datang hanya untuk memasakkan putrinya, sebab tahu Jingga selalu merindukan masakannya. Telur balado aja ma, aku kangen sama telur balado buatan mama. Tania mengangguk, dirinya berniat akan beranjak pergi. Namun, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya setelah mengingat sesuatu. Suamimu kan menginap, mending kamu nginap aja di rumah mama. Ih, si papa lagi panen telur ayam dia. Banyak telur di rumah. Sekalian, kalau mau ayam minta potongkan sekalian. Seru Tania semangat. 9. Jingga berpikir sejenak, dia tidak bisa langsung setuju begitu saja. Akhirnya, Jingga memutuskan untuk menghubungi Angkasa. Sesuai dugaannya, pria itu langsung mengizinkan. Angkasa memang tidak pernah melarangnya menginap di rumah orang tuanya. Seolah, dia bebas pulang ke rumah orang tuanya kapan saja. Aku siap-siap dulu ma. Pinta Jingga, dia harus mengemasi barang-barangnya. Lebih utama, barang-barang anak-anaknya. Artan dan Nara ternyata lebih leluasa di kediaman Mahendra, terlebih Ferdi sampai pulang dari kantornya setelah tahu. 5. Cucu-ucunya datang. Pria parubaya itu antusias bermain bersama kedua cucu kembarnya yang masih bayi. Ditambah Artan dan Nara yang meramaikan suasana. Bilu cama olah keljanya tidul telus tau opa, magel meleka. 2. Ferdi menggelengkan kepalanya, dia lanjut mencelumi wajah Liora yang sangat menggemaskan. Saat menggendong bayi mungil itu, Ferdi jadi teringat dengan Jingga saat bayi dulu. Dia sangat menyayangi anak perempuan, bahkan sebelum Jingga lahir dirinya sangat mendambakannya. Maka dari itu, begitu lahirnya Jingga Ferdi tak bisa lepas perhatian dari putri kecilnya. Saat ini, ditambah dengan kehadiran cucu perempuannya. Nala, makan apa itu? Artan mengerutkan keningnya dalam melihat Nara yang sedang mengupas sesuatu. Ini kacang emnyet kata Oma, enak. Mau coba? Nara menawarkan edamame pada Artan. 1. Monyet. Nanti Nala jadi monyet, nda bahaya. Ucap Artan dengan tatapan polosnya. Mendengar itu, Ferdi pun menyahutinya. Itu edamame Artan, enak. Cobain deh. Artan menggeleng, anak itu lekas berbalik. Tapi entah mengapa, lagi-lagi Artan terjatuh hingga terduduk. Ferdi yang melihat hal itu langsung menahan nafasnya. Sering sekali Artan terjatuh, atau saat mengambil barang di atas sengaja menjatuhkannya. Kebelatan pelut itu. Celetuk Nara. 1. Daya. Cembalangan. Artan yang kesal pun berlari pergi. Tapi lagi-lagi, dia tak sengaja hampir terjatuh. Ferdi yang melihat itu hanya bisa terdiam sambil berpikir keras. Masih anteng aja si Liora. Jingga kembali ke ruang keluarga, dia duduk di sofa dan menatap putri kecilnya yang masih tertidur lelap. Jingga, Artan kebiasaan jatuh ya? Tanya Ferdi secara tiba-tiba. Jingga langsung menatap penuh pada sang papa, Lia, kalau lagi lari suka hampir jatuh sendiri. Mau ambil apa-apa kadang gak benar, klungsi gitu pak. Terang Jingga. Motorik kasarnya kurang bagus berarti itu. Arga aja enggak, Nara juga enggak. Kamu perhatikan enggak si Artan suka sekali ceroboh? Tanya Ferdi memastikan. 3. Yah, Jingga memang menyadari hal itu. Artan sering sekali melakukan kesalahan di luar kendalinya. Apalagi saat berjalan dan berlari, sering sekali anak itu tersandung bahkan terjatuh. Jingga pikir, karena mungkin Artan memang anak yang kurang hati-hati. Beda dengan Arga yang penuh dengan kehati-hatian. Nanti lalau Angkasa sudah sampai rumah kamu obrolkan aja. Mungkin Artan ada gangguan keseimbangan, atau ada hal lain. Biar cepat tahu akar permasalahannya, jangan dianggap sepele. Lia pa, nanti aku obrolkan dengan Angkasa. Balas Jingga.
Dia jadi tambah beban pikiran soal Artan yang sering sekali mengalami clumsy, atau bentuk kecerobohan. Sementara itu, Artan sedang berada di dapur menemani Tania memasak. Orang sedang mengkhawatirkan kondisinya, tapi anak itu justru fokus dengan apa yang omanya lakukan. Bahkan, dia sangat cepat membantu saat Tania membutuhkan barang untuk diambil. 6. Jahe itu, bawa sini. Titah Tania. Artan menatap pada jahe di depannya. Ini Oma. Keliting bikel ini. Tanyanya memastikan. Lia itu. Sahut Tania dan Artan pun memberikannya. Ada ketumbal, celeh, ini. Apa Oma? Artan menunjukkan selembar daun yang dirinya ambil. 3. Daun salam itu. Balas Tania dan kembali fokus melihat masakannya. Tidak ada pelayan yang membantunya, karena dia lebih suka memasak sendiri. Oh calam, ini. Nda tahulah, banyak kali. Pucing Altan hapalinnya, nda hafal-hafal. Artan frustasi sendiri melihat banyaknya bumbu dapur di hadapannya. Artan, coba ambilkan Oma telur di keranjang. Ambil 5 ya, hati-hati jangan sampai pecah. Titah Tania tanpa menatap pada Artan 1. Telol. Artan turun dari kursinya, dia menatap sekeliling mencari keberadaan telur. Namun, dirinya hanya menemukan keranjang kosong. Diambilnya keranjang itu dan menatap jendela luar di mana keberadaan kandang ayam Ferdi berada. Oh, ambil di sana. Oke. Senyuman Artan mereka, dia pun berlari ke taman belakang lewat pintu dapur. Gegas, anak itu mendekati kandang ayam untuk mengambil telur yang Tania minta. Pelmisi, Altan mau ambil telurnya 5. Kalian bika bel telur lagi, tapi bagi Altan dulu 5 oke. Seru Artan dan masuk ke dalam kandang ayam itu. 4. Semua ayam yang melihat Artan memekik histeris, mereka berkokok kencang dan menimbulkan keributan. Namun, sang pembuat ulah tetap berjalan mengambil satu persatu telur yang ada. Belisik. Altan bukan mau culi anak, tapi Altan ambil telol, ngel tinda. Pekik Artan kesal. 1. Dia menghitung kembali telurnya yang sudah lengkap. Gegas, Artan berniat akan kembali keluar dari kandang ayam itu. Namun, tak disangka pintu itu malah terkunci dari luar. Raut wajah Artan langsung pucat setelah tahu dirinya terkurung dalam kandang ayam. Cobaan bel napas apalagi ini? Gumam anak itu. 3. Sementara itu, Tania baru saja mengecilkan kompor. Dia menepuk tangannya sebentar sebelum berbalik mencari cucunya yang sempat dia titipkan pesan. Tak mendapati keberadaan Artan, tentunya membuat Tania bingung. Kemana anak itu? Tadi disuruh ambil telur malah hilang. Astaga anak itu ya, gak bisa dipercaya. Guman Tania dan memilih mengambil telur di keranjang yang ternyata ada di pojok kulkas. Tania seperti mendengar suara yang tak asing. Dia menoleh ke sana dan kemari mencari asal suara. Hais, hanya perasaanku saja kali. Gumam Tania dan melanjutkan acara masaknya. Tanpa dia lihat, jika sejak tadi Artan memanggilnya sambil melambaikan tangannya. Berharap, Tania dapat melihatnya dari jendela dapur. 7. Kakek Erwin. Erwin senang menyambut kedatangan Angkasa dan juga Arga. Dia mengajak keduanya masuk ke dalam bangunan rumah sederhananya yang ada di desa tersebut. Suasana masih tampak sangat asri, udara pun sejuk apalagi dekat dengan pegunungan. Arga benar-benar seperti berada di dunia baru. Artan enggak ikut juga? Tanya Erwin sembari meletakkan nampan berisikan beberapa gelas coklat hangat. Artan enggak bisa jauh dari bu rendahnya dia. Jawab Angkasa. Memang anak satu itu ya, anak bunda banget. Oh ya, ayo diminum. Cuaca lagi dingin, bentar lagi hujan soalnya. Seru Erwin tampak jauh lebih semangat. Arga turun dari sofa, dia berjalan mendekati sebuah jendela kayu dan melihat hamparan tanah yang luas. Di sana ada beberapa kambing dan juga kerbau bersama orang yang berjaga. Sepertinya, dia akan betah di sini. Apa kakek punya kerbau juga? Tanya Arga. Itu kerbau kakek,
lagi dijaga sama orang. Besok pagi kita main ke sawah kakek ya, kamu harus berbaur sama orang-orang di sini. Baik-baik mereka, nanti kakek kenalkan. Seru Erwin semangat. Angkasa menatap dalam pada kakaknya itu. Sepertinya, di sini Erwin jauh lebih bahagia. Terlihat dari raut wajah cerianya, antusiasnya. Padahal awal Angkasa berpikir, Erwin tak akan lama ada di desa ini. 5. Terus, kapan kakak rencana kembali ke kediaman Rodriguez? Sekarang rumah itu kosong, hanya ada pelayan dan penjaga saja. Juga, Akak masih punya tanggung jawab di perusahaan. Ucap Angkasa secara tiba-tiba membahas soal perusahaan. Senyuman Erwin luntur, raut wajahnya pun berubah. Dia mentautkan jari jenarinya sebelum menghela nafas berat. Sebenarnya aku udah nyaman dengan kehidupan di sini. Tapi mungkin, aku akan kembali dalam beberapa bulan lagi. Untuk sementara, aku akan memantau perusahaan dari sini. Angkasa mengangguk pahan, dia membiarkan Erwin dengan keputusannya. Sesekali juga Angkasa datang ke kantor untuk mengecek laporan yang ada. Asisten mendiang Tuan Yuda memang dapat sangat dipercaya. Nara mencari keberadaan Artan, dia sudah berkeliling ke setiap ruangan tapi tidak menemukan keberadaan anak itu. Sampai pun di dapur, Nara hanya melihat Tania yang sibuk menyajikan masakannya di meja. "Oma, kemana Altan?" tanya Nara. "Tadi Oma suruh ambil telur, malah ngilang dia. Coba kamu cari di kamar, pasti tidur anak itu." Balas Tania tanpa menoleh. "Tidur. Tapi, Altan cucah tidur ciang." Nara pun pergi dengan kebingungan yang melanda. Namun, suara ayam yang saling bersahutan membuat Nara bertanya-tanya. 8. Entah kenapa perasaan Nara kuat saat melihat pintu dapur yang sedikit terbuka. Anak itu pun memutuskan untuk mengecek halaman belakang rumah di mana terdapat kandang ayam milik Ferdi. Benar saja, Nara melihat Artan yang sedang terkurung di dalam kandang ayam itu. Altaan. Nara memekik kencang, dia gegas membuka pintu kandang ayam dan meminta Artan keluar. "Eke sudah lama kali Altan di sini," Nala baru datang. "Sudah ceteles dari tadi Altan di sini," isak anak itu dengan mengenaskan. Rambutnya terdapat beberapa bulu ayam, ditambah keranjang yang ada di pelukannya. 5. Sudah ayo keluar. Nara menarik Artan untuk keluar, ayam-ayam di sekitarnya masih terus berisik karena stres dengan kelakuan Artan. Setibanya mereka keluar, bertepatan dengan Ferdi yang akan melihat keadaan ayamnya. Karena sejak tadi, suara ayamnya yang terus berkokok belum juga berhenti. Astaga, pantesan mereka ribut mulu, ngapain di dalam kandang, Artan? Pekik Ferdi dengan ekspresi yang syok. "Diculu Oma ambil telur," jawab Artan sedikit ngegas. "Di dapur kan ada." "Astaga, stres ini ayam Opa. Gak akan mau mereka bertelur lagi," hadu Artan. "Artan." Ferdi justru panik dengan keadaan ayamnya yang lagi-lagi stres akibat ulah cucunya. 5. Dikit-dikit ayamnya ceteles, dikit-dikit ceteles. Altan ceteles ndak papa maci bel napas. Ujar Aryan dan berlari masuk, tapi lagi tak sengaja Artan hampir tersandung. Ferdi yang menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucunya. 2. Tel kunci dia tadi di kandang, Opa. Ndak bisa keluar, makanya kecal dia. Aduh Nara. Terkunci. Lagian, ada-ada saja anak itu. Artan membawa keranjang berisikan 5 telur itu pada Tania yang sudah duduk di kursi meja makan. Wanita parubaya itu menatap syok keadaan cucunya dan juga keranjang telur itu. "Ini telurnya Oma." "Astaga, kamu habis dari kandang ayam." "Oma enggak suruh ke kandang ayam Artaan. Tapi ambil telur yang ada di keranjang sebelah kulkas." Pekik Tania heboh. Artan mengerucutkan bibirnya sebal, "Omanda bilang, Oma bilang ada di kelanjang." "Kelanjang ini kocong, Altan kila culu ambil di kandang. Tel kunci Altan di cana, ceteles baleng ayam Altan di cana." Adu Artan tentang kesengsaraannya. 4. Jingga tanpa banyak bicara langsung beranjak dari kursinya,
dia pun menggandeng lembut tangan putranya masuk ke dalam kamar. Jika habis dari kandang ayam, berarti Artan perlu mandi sebelum makan. Karena setelah makan, anak itu pasti akan langsung tidur. Tak lama, Jingga kembali dengan Artan yang sudah segar. Anak itu gegas naik ke atas kursinya dan mengambil piring karakter milik Nia. Dia menyendokkan sendiri nasi serta lauk yang ada. Namun, matanya justru menangkap hal yang aneh menurutnya. 9. Oma, kok ada kacang monyet? Tanya Artan menunjuk pada pit balado yang Tania buat. Edamame. Bukaan, itu pit. Kesukaan Oma itu. Seru Tania semangat. Dia memang sangat menyukainya, berbeda dengan Ferdi yang langsung meringis melihat makanan itu kembali ada di atas meja makan. Bau tahuma. Protes Ferdi yang mendapat tatapan tajam dari Tania. 2. Kalau bau nanti malam tidur di luar, enggak usah sama mama. Repot amat jadi suami ya, heran. Sementara yang lain, hanya dia menahan tawa mendengar Tania mengomeli Ferdi yang terlihat pasrah. Artan pun kembali menatap pit itu, dia yang penasaran mengambilnya satu dan memakannya. Enak Altan? Tanya Nara penasaran. Artan mengangguk seraya tersenyum. Nara yang penasaran pun akhirnya juga ikut mencoba. Tapi saat dia mulai mengunyahnya, Nara langsung memunempatkannya dan disusul oleh Artan yang juga turut mengeluarkan sisaan pit itu dari dalam mulutnya. Anak itu sengaja tak mengeluarkannya lebih dulu, menunggu ada korban selanjutnya. 10. Eke enda enak. Altan dah bilang enak loh, bukan kalah Altan. Seru Artan membela diri. 3. Tania yang melihat tingkah kedua cucunya berdecih kesal, kalian itu bukan manusia. Pit enak begini malah gak doyan. 9. Jangan lupa dukungannya kawaan. 10. Kepulangan angkasa. Jingga yang sedang tertidur lelap tiba-tiba tersentak kaget saat sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Refleks, dia membuka matanya. Saat akan berbalik, indera penciumannya lebih dulu menangkap aroma parfum yang sangat dia kenali. Yah, pelukan itu berasal dari suaminya. Kau pulang sekarang. Jam berapa ini? Tanya Jingga sembari menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 malam. Tiba-tiba sekali suaminya pulang dan menyusulnya di kediaman Mahendra. Enggak bisa nahan rindu terlalu lama sama bundanya anak-anak. Bisik angkasa yang mana membuat Jingga terkekeh kecil dibuatnya. Wanita itu lalu berbalik, menatap penuh pada pria tampak di hadapannya. Bagaimana keadaan Kak Erwin di sana? Tanya Jingga. Dia menatap wajah lelah suaminya itu. Jelas saja lelah, perjalanan memakan waktu 5 jam. Itu artinya, angkasa menyetir sendirian selama 10 jam seharian ini. Wajar saja jika pria itu lelah. Baik, Kak Erwin sangat menikmati waktunya di sana. Arga juga, dia langsung main bersama Kak Erwin ke sawah. Aku merasa bosan di sana, enggak ada Karnu. Jadi, kuputuskan pulang, ucap angkasa. Bahaya tahu nyetir malam-malam. Jingga menunjuk bibir angkasa dan sedikit menekannya. Ya abis gimana, aku rindu sama bundanya anak-anak. Ucap angkasa menggombal. Oek, rengekan salah satu bayi membuat pandangan keduanya teralihkan. Baru saja angkasa dapat memeluk istrinya bebas tanpa gangguan, tapi sekarang sudah ada bayi yang merengek meminta jatah malam mereka. Sebelum Jingga beranjak, angkasa sudah lebih dulu menghampiri boks bayi di mana si kembar berada. Hais, biru. Kenapa sih kalau ayah lagi manja-manjaan sama bunda kamu tuh selalu bangun? Kenapa haus? Angkasa meraih biru dalam gendongannya, ia lalu membawanya pada Jingga yang sudah siap menyusui. 3. Tadi biru belum minum susu dia, tidur terus susah dibangunin. Terang Jingga dan meraih biru dalam gendongannya. Perlahan, ia menyodorkan asinya pada depan bibir si kecil. Seolah paham, biru langsung menyesapnya dengan kuat hingga membuat Jingga meringis. Sementara itu, angkasa memilih memperhatikan Liora yang tertidur. Bayi kecil itu tertidur dengan lelapnya, padahal kembarannya sudah bangun meminta susu. Jahil, angkasa mencoba mensifibit pipinya.
Tapi, Liora hanya bergerak sebentar sebelum kembali pulas dalam tidurnya. Setelah angkasa perhatikan, wajah putrinya sangat mirip dengan istrinya. Dari mata, hidung, bibir dan dagu, benar-benar mirip. Hanya rambutnya saja yang kecoklatan menurun darinya. Selebihnya, Liora banyak mewarisi Jingga. Dek, bangun yuk. Ayah di rumah loh, gak mau main sama ayah. Angkasa mencoba menul pipi Liora, tapi bayi kecil itu hanya menepis tangan angkasa sebelum merubah posisi tidurnya. 2. Astaga, ini mah ratu tidur. Udah Artan raja makan, ini adeknya bakalan jadi ratu tidur ini. Gumam angkasa. 2. Jingga yang mendengarnya hanya tertawa kecil, dia sudah biasa mendengarkan ocehan angkasa pada kedua bayi. 11. Mereka. Setelah Biru menyelesaikan acara menyusunya, bayi itu kembali tertidur lelap. Angkasa kembali meletakkan di boxnya, agar tidurnya dan sang istri tidak terganggu oleh bayi itu. Sayang. Angkasa semangat kembali menaiki ranjang dan memeluk istrinya. Rasanya, dia sangat merindukan wanita cantik itu walau hanya berpisah selama 1 hari saja. Bagaimana jika sebulan? Jelas saja angkasa tak akan mampu. Bulan madu yuk. Ajak angkasa yang mana membuat Jingga terkejut. 1. Bulan madu. Anak udah 5, ngapain bulan madu? Heran Jingga. 7. Ish. Emang bulan madu untuk pengantin baru aja? Enggak lah. Aku tuh ngerasa setelah ada Liora dan Biru kita jarang habiskan waktu berdua. Apalagi, kita menikah udah ada anak. Jarang banget ada waktu berdua, Iner berdua, pasti anak-anak ikut terus. Angkasa menyampaikan apa yang dia pikirkan selama ini. 1. Jingga sependapat dengan angkasa, keduanya jarang menghabiskan waktu berdua. Terlebih, anak-anak mereka tidak mau ditinggal. Jika keduanya ada waktu, itu pun hanya sebentar. Ditambah, sudah ada 2 bayi kembar yang membuat Jingga bertambah sibuk. Mau gimana lagi? Kamu dan aku sama-sama bawa anak, terus setelah nikah kamu enggak mau ada rencana nunda anak. Ya beginilah, nikmatin aja. Bukannya mendukung usulannya Jingga justru meminta angkasa untuk menerimanya. Semalam doang loh sayang. Kan bisa nanti Biru sama Liora sama pengasuhnya, Artan dan Nara sama mama. Cuman semalam doang, kita ke hotel aja deh minimal ya. Bujuk angkasa. Nanti aku pikirkan ya, ucap Jingga dan Meng 3 kap lembut kening suaminya. Angkasa mengerucutkan bibirnya sebal, dia kembali mengeratkan pelukannya pada perut sang istri. Menikmati elusan lembut di kepalanya yang sangat menangkannya. Di saat mata angkasa mulai terpejam, tiba-tiba Jingga mengatakan sesuatu. Kanu perhatikan gak si Artan suka sekali ceroboh. Suka banget jatuh, atau saat ngambil barang gak sengaja barang itu jatuh atau tersenggol. Papa minta aku buat ngecek keadaan Artan. Selama ini aku pikir itu hal wajar, yang biasa terjadi pada anak-anak. Tapi sepertinya, apa yang terjadi pada Artan cukup serius. Sampai papa memintaku untuk bawa dia untuk periksa. Artan. Angkasa mendongak menatap istrinya, raut wajah wanita itu terlihat berbeda. Helaan nafas pelan terdengar, wanita itu lalu menunduk menatap lekat dirinya. Aku ibu yang buruk ya. 2. Artan mana? Tidur, 2. 12. Konser Artan. Angkasa mendudukkan tubuhnya setelah mendengar apa yang istrinya katakan. Terlihat wanita itu menunduk dengan tatapan sendu. Angkasa memang tak begitu memperhatikan apa yang terjadi pada Artan. Sana halnya dengan Jingga, dia menganggapnya biasa. Enggak sayang, Kanu bukan ibu yang buruk. Tenanglah, besok kita bisa membawa Artan periksa. Mungkin apa yang papa katakan benar, ada yang terjadi pada Artan. Semuanya belum terlambat, jangan menyalahkan diri sendiri. Ucap Angkasa menenangkan. Dipeluknya lembut tubuh istrinya, Angkasa tidak suka ketika wanita itu mulai menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Tidak harus ibu yang selalu disalahkan, apalagi seorang ibu sudah pasti mengusahakan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Hanya saja,
Ada hal terjadi di luar kendali yang ibu bisa. Kita istirahat malam ini, setelah itu kita bahas besok, oke? Jingga mengangguk, dia mulai tidur di pelukan suaminya. Jika dulu dia harus berjuang demi pertumbuhan anaknya, kini ada Angkasa sebagai partner dalam mengurus segalanya. Angkasa dan Jingga memeriksakan keadaan Artan yang sempat keduanya khawatirkan. Anak itu menjalani serangkaian tes dari dokter anak. Awalnya Artan melakukannya dengan enjoy, apalagi ada Angkasa yang seolah menemaninya. Sambil, dokter itu menjelaskan bagaimana keadaan Artan. 23. Sering banget kesandung, ucap Jingga pada dokter tersebut. Artan memang anaknya lincah ya, susah diam kalau dilihat. Bagus, anak aktif, perkembangan otaknya pasti bagus. Dari cara dia bicara, menjelaskan sesuatu, lancar dan baik. Cuman pelafalan huruf masih harus diperbaiki. Nanti bisa melakukan beberapa terapi bicara agar tidak cadel lagi ya. Terang dokter itu. 1. Lia dok, sebenarnya ada anak satu lagi cadel juga. Cuman, permasalahan di kadelnya aja yang belum selesai. Sahut Jingga. Dokter mengangguk, dia meminta Artan mendekat dan memberikan pensil untuk anak itu gunakan. Tampak sangat normal, tapi memang saat Artan akan berjalan ke Angkasa anak itu tak sengaja tersandung. Artan mengalami koordinasi perkembangan, biasa dibilang anak clumsy ya. Tapi bunda tenang saja, kita bisa melakukan terapi okupasi pada Artan. Yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasarnya. Biarkan Artan bermain aktif, seperti bola, lompat tali, atau aktivitas apapun yang anak senangi, biarkan jangan dilarang. Itu bisa melatih keseimbangan tubuhnya. Itu bahaya dok? Tanya Jingga, jantungnya terasa berhenti berdetak setelah mendengar apa yang dokter katakan. Angkasa yang melihat istrinya langsung merangkulnya lembut. Bunda jangan khawatir ya. Sekarang fokus saja pada terapi Artan, bisa dilakukan dengan aktivitas penyeimbangan. 13. Badan dan lainnya. Bisa terapi dengan aktivitas berenang bunda, karena dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi. Banyak juga aktivitas lain yang akan membantu dalam proses terapi Artan. Jelas dokter itu. 2. Angkasa dan Jingga menyimaknya dengan baik. Setelah dirasa cukup, keduanya pun membawa Artan pulang. Tapi sebelum itu, Angkasa justru menghentikan mobilnya di depan sebuah toko mainan. Jingga yang melihatnya tentu heran dan bertanya pada Angkasa. Kata dokter tadi kan harus cari sesuatu yang bisa melatih motorik Artan. Ayo, kita cari di dalam. Ajak Angkasa. Jingga mengangguk, dia pun turun bersama Argan yang mulai lesu karena lapar. Tapi saat melihat banyaknya mainan, Artan langsung melepaskan tangan Jingga dan mulai mencari mainan yang dirinya inginkan. 1. Angkasa mengajak istrinya mendekati sebuah drum, dia memegangnya dan mengeceknya sebentar. Ini bagus buat Artan, bagaimana menurutmu? Tanya Angkasa. Drum. Jingga memastikan. Ya, Artan suka sekali bernyanyi. Kenapa enggak sekalian bermain drum saja? Sebentar oh. Angkasa berlalu pergi, dia memanggil pelayan toko dan meminta drum untuk anak seumuran Artan. Ditunjukkannya satu set drum yang paling terlengkap. Angkasa yang melihatnya tersenyum puas, rumah pasti akan ramai dengan kegiatan Artan setelah ini. Artan, nanti main ini di rumah ya. Ajak Angkasa. Wah. Artan melepaskan mainan dinonya, anak itu mendekati banyak drum tersebut dan duduk di kursinya. Artan mau, tapi jangan taruh Artan di lampu melah ya. Perkataan Artan membuat Jingga dan Angkasa syok. 9. Siapa juga yang mau taruh dia di lampu merah? Gumam Angkasa. 1. Sejak Angkasa membuatkan kamar khusus untuk Artan, anak itu lebih sering menghabiskan waktu di sana bersama drum dan alat musik lainnya. Terkadang Nara juga menemani Artan ketika keduanya akan berkonser ria. Artan, Nala mau nyanyi Cambalado. Pinta Nara sembari memegang mic-nya. 1. Artan mengangguk, dia sudah bersiap memegang dua stick drumnya.
Tangannya mulai mengayunkan kedua shock itu pada drum yang ada di hadapannya. Nara mulai meramaikan suasana, kehebohan terjadi di kamar kedap suara itu. 2. Mulut BELGOYANG, lidah BELGETAAL. Cintamu CEPELTICAMBALADOOEE. LACANYA cuman di hidung caja 3. Angkasa mengintip apa yang keduanya lakukan, membuat Nara dan Artan menghentikan kegiatan mereka dan menatap polos ke arah pria tampan itu. Angkasa pun tersenyum melihat tatapan keduanya, dia berjalan masuk. 14. Sembari mendorong stroller si kembar. Kedua bayi menggemaskan itu sedang terjaga pagi ini. Kenapa dibawa ke sini adeknya? Mau cumbang cuala juga? Tanya Artan heran. 1. Adiknya mau lihat abangnya konser kok. Balas Angkasa. Artan mengerutkan keningnya dalam, ia pun memukulkan stiknya pada salah satu drum hingga bersuara nyaring. Hal itu, membuat kedua bayi tersebut tersentak kaget dan melotot lucu ke arahnya. 1. Tel kejut meleka. Mau nonton koncel Altan. Belum celecai cudabel lama lia meleka, melaca paling tel cakiti nanti kayak delama ikan tel bang oma. Ucap Artan dengan tatapan polosnya. 3. Angkasa tertawa, dia hanya iseng saja masuk ke dalam kamar khusus ini. Tidak untuk menetap, hanya ingin melihat kegiatan Artan dan Nara saja yang sejak tadi betah berada di dalam kamar ini. Bentar lagi berenang ya Artan, pesan Angkasa. Lia, cama ayah apa bunda? Tanya Artan sambil membereskan mainannya. Sama ayah, bunda harus nyusuin adek. Balas Angkasa. Artan menang mulai rutin berenang, entah bersama Jingga atau Angkasa. Ayah. Angkasa yang tadinya akan keluar mengerutkan keningnya dalam melihat Nara yang memberikan sebuah mic padanya. Ayo kita koncel janda pilang, kayak yang dicetel oma kemalen. 3. Angkasa syok, mana berani dia menyanyikannya. Jika istrinya dengar, habis sudah masa tenangnya. Padahal, anak-anaknya sudah diberikan lagu sesuai umur. Tapi, entah kenapa Nara dan Artan lebih tertarik dengan lagu yang biasa sang oma dengarkan. Kenapa? Kemalin bunda udah temenin Nala koncel belondong tua, cekalanga. Berondong. Pekik Angkasa dengan mata membulat sempurna. Nara yang mendengar itu hanya mengangguk. Polos. Tak bisa dibiarkan, Angkasa segera membawa kedua bayi kembarnya pada sang istri yang sedang menjalani yoga. Bisa-bisanya wanita itu membahas tentang berondong. 3. Sementara Nara, hanya bisa menatap kepergian Angkasa dengan mata mengerjap pelan. Belondong jagung, apa yang kalah? 9. Triple. Ada lagi tapi mungkin agak malamu. 15. Suasana baru di desa. Pagi-pagi Arga sudah ikut berkeliling desa dengan Erwin. Keduanya banyak menyapa orang yang berpapasan dengan mereka, terlebih Erwin mengenali orang-orang tersebut. Bahkan dengan bangganya, pria parubaya itu memperkenalkan Arga sebagai cucunya. Kembar, tapi satunya ada sama orang tuanya. Jelas Erwin tanpa menyebutkan tentang permasalahan yang terjadi. Baginya, perceraian Jingga dan Delvin merupakan sebuah masalah bagi keluarganya yang tak perlu diceritakan. Cukup mereka tahu, cucunya datang untuk tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Untungnya, orang-orang di sana bukanlah orang-orang yang suka ikut campur masalah orang lain. Tampan ya. Siapa dulu kakeknya? Seru Erwin bangga dan mengundang tawa kedua pria di depannya. Ya udah, ayo Arga kita lanjutkan perjalanan. Erwin kembali mengajak Arga, dia juga menunjukkan beberapa sawah yang sedang panen. Ditambah banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Bahkan, para anak-anak itu tidak menggunakan sendal. Sementara sejak tadi Arga sudah mengenakan sepatu bootnya, merasa geli dengan tanah basah itu. MINGGGIL. MINGGGIL. Baru saja Arga menoleh, tiba-tiba dia ditabrak sesuatu dari belakang hingga membuatnya terjatuh ke sawah. Erwin yang melihat cucunya jatuh pun kaget dan segera menolongnya. Astaga, bangun Arga. Enggak apa-apa.
Erwin berusaha membangunkan Arga dan membersihkan tanah basah yang mengotori wajah anak itu. Tak terima dengan apa yang terjadi pada dirinya, Arga menepis tangan Erwin dan menatap tajam pada anak seumurannya yang berkuncir dua. Senasib dengannya, anak itu berusaha bangun dan menarik sepedanya. 5. Kalau naik sepeda itu di jalan, bukan di sawah. Omel Arga. Anak perempuan pemilik pipi cubi itu menoleh, menatap Arga dengan kening yang mengerut dalam. Kamu yang salah jalaran di tengah, udah tahu sepeda kala besal. Salah sendiri, bukan salah kala. 3. Astaga Neng Karaa. Oh. Semua Yareng ada di sana menatap pada seorang wanita parubaya yang berlari tergopoh-gopoh mendekati anak bernama Kara itu. Lalu merembantu Kara menaiki sepedanya kembali ke jalan dan mengecek keadaan gadis kecil itu. Kalau ayah tahu, marah loh ayah. Tegurnya. Gala-gala orang ini, talu dili sembalangan. Heh. Kenapa jadi aku santan? Pekik Arga tak terima. 14. Santaan. Sembalangan. 1. Aduh maaf ya, maafkan anak majikan saya. Seru wanita parubaya itu pada Erwin dan juga Arga. Lia enggak apa-apa, namanya anak-anak. Bawa pulang saja Mbak, daripada ribut sama cucu saya di sini. Balas Erwin. 16. Akhirnya, anak bernama Kara itu kembali pulang ke rumahnya dengan wanita tadi. Sementara Arga, dia masih kesal karena badannya kotor dengan lumpur akibat terjatuh tadi. Erwin tahu Arga si paling menjaga kebersihan. Makanya dia langsung mengajak anak itu pulang dan menghentikan perjalanan mereka. Maaf ya, tadi itu cucunya Juragan Bebek. Lagi liburan dia, makanya ada di sini. B. Sombong anaknya, ngeselin, dia yang nabrak dia juga yang marah-marah. Gerutu Arga kesal. 1. Erwin tersenyum dan mengelus kepala Arga lembut, sudah, laki-laki mengalah saja. Ayo, bersihkan dirimu. Erwin meminta Arga masuk ke dalam kamar mandi, dia juga menyiapkan pakaian ganti anak itu. Sore hari, Erwin harus ke rumah Pak RT membahas sesuatu tentang tanah yang ingin dia beli. Arga tentu saja tidak mau ditinggal sendiri, dia pun ikut dengan Erwin ke rumah Pak RT. Saat sampai di sana, Erwin dan beberapa orang mengobrol santai. Arga pun hanya diam menikmati teh hangat juga cemilan yang ada. Anteng ya Pak cucunya, puji Pak Red pada Arga. Kalau yang ini memang anteng, satunya lagi aktif banget. Makanya sama orang tuanya, satunya nggak dilepas, takut kabur. Canda Erwin. Arga menghiraukan obrolan para orang tua itu. Dia memilih menatap ke arah kandang bebek yang Pak RT katakan tadi. Dilihat banyaknya sekumpulan bebek yang baru pulang, dan diarahkan hanya dengan satu tongkat saja. Melihat hal itu, Arga membulatkan matanya takjub. Mereka berbaris. Kerennya, batin Arga. Sampai, dirinya melihat seorang gadis kecil yang bertemu dengannya pagi tadi sedang berlari mengejar bebek itu sampai ke kandang. Tak lama, gadis kecil itu keluar dengan 2 bebek di gendongan tangan kanan dan kirinya. Dengan tawa lebar, anak menggemaskan itu berlari menghindari kejaran sang pawang bebek. Tak sadar, Arga tertawa melihat itu. Apalagi saat melihat bebek itu berhasil kabur dari gendongannya dan kembali ke kandang. Pecicilannya lebih dari Artan. Gumam Arga. 19. Artan baru saja selesai mandi, dia sudah tampak dengan piyama hitamnya. Rambutnya juga sudah sisir rapi dan telah wangi. Anak itu kini menemani kedua adiknya, sementara sang bunda sedang berada di dalam kamar mandi. Kembal, dengal abang. Kalau kalian sudah bikel, bawakan abang lempel. Jangan jadi adek magel, oke? Ucap Artan pada keduanya yang tampak anteng memandangnya. 3. Oa. Biru bergumam. Bayi itu memainkan tangannya dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Nara juga ada di sana, ia sedang tiduran di sebelah Liora sambil memainkan ipatnya. Rambutnya yang mulai panjang cukup mengganggu bagi bayi menggemas-karen di sebelahnya. Dengan jahil, Liora memainkan rambut sang kakak dan 17.
Menjam 4-nya. 3. Au. Nara merasa kesakitan, dia beranjak duduk dan mengusap kepalanya yang terasa perih. Tak terima, Nara justru menempat Mbak Artan yang sedang bercanda riang dengan biru. Diperlakukan seperti itu oleh Nara secara tiba-tiba, tentu membuat Artan tak terima. Dia mengelus kepalanya sambil menatap kesal pada Nara. Apalah Nala ini, main talik-talik lambut Olang. Protes Artan. Adek Altan talik lambut Nala. Balas Nara dan kembali memainkan ipatnya. Mendengar jawaban Nara, Artan membulatkan mulutnya. Dia kembali bermain dengan biru tanpa melanjutkan amarahnya. Tapi berselang beberapa saat, Artan baru menyadari satu hal. Heh, cicil nenek Lombeng. Meleka juga adeknya Cituyah. Cembalangan. Pekik Artan tak terima. 5. Nara yang takut Artan kembali menempat mbak rambutnya langsung turun dari ranjang dan berlari pergi keluar kamar. Meninggalkan Artan yang mengusap kesal kepalanya. Cembalangan. Cemua-cemua adek Altan, nanti capi pun adek Altan. Gerutunya kesal. 5. Oa. Apa oa-oa? Udah kayak Taljan aja kamu Bilu. Omel Artan pada biru yang hanya menanggapi ocehannya saja. 8. Tambah 1 nih. 18. Kara dan bebeknya. Malam hari, Arga melihat Erwin yang sudah tidur. Lah yang tidak bisa tidur harus terjaga, apalagi saat ini masih jam 9. Ingin membaca buku, tetapi Arga sudah lelah. Hari ini sangat menguras tenaganya, ditambah dia membantu kakeknya memanen padi walau pekerjaannya hanya melihat saja. Merasa bosan, Arga memutuskan untuk keluar dari kamar. Dia membuka pintu belakang rumah dan memilih berdiam diri di teras. Di sana terdapat sebuah kursi rotan, Arga duduk di sana sembari menikmati udara malam yang begitu sejuk. Hei anak Olang. Arga hampir berteriak kaget saat melihat sosok anak perempuan yang tiba-tiba menghampirinya dengan kain sarung yang melilit tubuhnya. Tanpa rasa bersalah, anak itu mendekati Arga dan duduk sebelahnya. Sebentar, aku kabul. Bisiknya. 4. Enggak nanya. Ngapain kesini, pulang sana. Udah kayak hantu aja kamu. Omel Arga. Kara mengerucutkan bibirnya sebal, galaknya jadi Olang. Nanti kubulannya telbang, ucapnya asal. 5. Arga mendengus kesal, dia mencoba tidak memperdulikan anak itu. Namun, tiba-tiba dirinya terpikirkan sesuatu. Sekarang sudah tengah malam, dan untuk apa anak seumurannya itu keluyuran? Kamu kabur ya? Tanya Arga. Kara menggeleng, enggak, Kala abis dari kandang bebek. Kakek Kala juga masih di sana. Cuman kalau lihat ada anak Olang di sini. Sampelin deh, daripada diambil hantu. Jawabnya. 4. Arga yang mendengar itu memutar bola matanya malas, mana ada hantu di sini. Ada. Anak Olang tahun dah. Kemarin ada anak hilang. Diculik hantu. Tanya Arga dengan mata membulat sempurna. Kala menggelengkan kepalanya, nyasal. Jawabnya yang mana membuat Arga kembali memasang wajah yang datar. 5. Cek, bisa emosi terus aku di sini. Udah sana pulang, aku mau masuk. Ada karmu, jadi banyak nyamuk. Arga beranjak berdiri, dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Mengunci Kala yang masih berada di teras rumahnya. Penasaran, Arga masih mengintip apa yang gadis kecil itu lakukan. Hanya saja, tak ada pergerakan apapun dari Kala. Cek, masih kecil tapi udah keluyuran, kalau hilang bagaimana coba? Apa orang tuanya enggak cariin? Guman Arga. Merasa tidak peduli, Arga kembali masuk ke dalam kamar. Lanjut acara tidurnya yang sempat tertunda tanpa memikirkan apa yang terjadi malam ini. Lagi hari Arga terbangun, dengan wajah bantalnya dia keluar dari kamar mencari keberadaan kakeknya. Namun, dirinya dibuat syok dengan keberadaan Kala dalam rumahnya. Gadis kecil itu menatapnya sambil memegang pisang. 19. Goreng yang Erwin berikan untuknya. Balu bangun. Lejekinya sudah telanjur di bawah ayam. Seru Kara. 2. Arga terkejut, dia segera mengusap wajahnya khawatir ada noda bekas tidurnya semalam.
Pasti, saat ini wajahnya sangat jelek. Gegas, Arga masuk kembali ke dalam kamar untuk cuci muka. Dia sangat malu dilihat seperti tadi oleh Kara. 1. Seling bangun siang itu kakek? Tanya Kara pada Erwin yang duduk di hadapannya. 1. Lia, kan libur. Kalau di kota, Arga rajin bangun pagi karena sekolah. Oh ya, ini Kara uangnya, jangan lupa sampaikan pada kakekmu ya. Jawab Erwin dan memberikan amplop berisikan uang titipannya. Kala pulang dulu, terima kasih pisangnya ke El. Sama-sama, hati-hati. Seru Erwin dan menatap kepergian gadis kecil itu dengan senyuman tipis. Sudah pulang dia kek? Erwin menoleh, dia kembali duduk saat Arga datang menghampirinya. Yah, hanya memberikan titipan kakeknya saja. Siang nanti kita makan bebek bakar, kakek buatkan. Arga mengangguk, dia duduk berhadapan dengan Erwin. Matanya menangkap pisang goreng buatan kakeknya itu. Karena lapar, Arga pun mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Erwin yang melihatnya tersenyum senang. Arga ternyata menyukai masakan yang dirinya buat. Besok katanya ayah akan jemput pagi. Kakek kapan akan kembali ke kota? Tanya Arga sembari melahap pisang gorengnya. Beberapa bulan lagi mungkin. Kalau kamu mau ke sini, bilang saja. Kakek senang kamu ada di sini, serasa ramai. Balas Erwin. Yah, jika ada waktu lagi Arga ingin kembali berlibur di sini. Tanpa diganggu Artan dan Nara, ternyata hidupnya jauh lebih tenang. Tidak ada yang mengganggu, ribut dan sebagainya. Tapi tetap saja, jika berjauhan terlalu lama Arga akan merindukan kedua saudaranya. 2. Oh ya, apa kamu sudah bertemu ayah Delvin? Pertanyaan Erwin membuat Arga menghentikan kegiatannya. Anak itu terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Belum, lirih Arga. Erwin menangkap ekspresi itu, ekspresi yang sama saat Arga melihat Delvin setelah semuanya terungkap. Tatapan kekecewaan, penuh amarah, yang bercampur menjadi satu. Nanti kalau pulang bawakan Artan Sarna Nara pisareng ya, di sini pisangnya enak. Erwin mengalihkan percakapan, dia menunjuk pada pisang yang dirinya dapatkan. Lia, memang beda rasanya. Lebih enak dan manis. Gumam Arga. Erwin tidak tahu kapan Arga akan menerima Delvin sebagai ayahnya. Kapan anak itu akan memaafkan apa yang Delvin lakukan. Erwin tahu, tidak mudah untuk menerima segalanya. Terlebih Arga, dia yang selalu mengharapkan. 20. Kehadiran sosok ayah. Ketika tahu siapa ayahnya, justru pria itu menghancurkan segala ekspektasinya tentang seorang ayah. Kakek harap, kamu dapat berdamai dengan semuanya Arga. Erwin membatin. 4. Hari ini sudah waktunya Arga pulang, angkasa pun sudah datang menjemputnya pagi sekali. Sebab, tidak ada rencana menginap. Agar nantinya, sampai rumah tidak sampai malam. Mana betah dia jauh dalam waktu lama dengan sang istri. Enggak menginap dulu sa? Tanya Erwin sembari membantu angkasa memasukkan barang ke dalam mobil. Enggak kak, kasihan Jingga ngurus si kembar sendirian. Liora lagi rewel terus kalau kelamaan aku tinggal. Jawab angkasa. Hanya sebuah alasan, sebenarnya tidak seperti itu. Malu jika harus mengatakan dirinya yang tak bisa jauh dari sang istri. 2. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kalau Arga libur, antarkan dia ke sini. Liburan di sini sangat seru, iya kan Arga? Erwin beralih menatap Arga yang sedang memakai jaketnya. Jangan lupa pulang ke kota kak, habitat asli kakak kan di sana. Celetuk angkasa yang mana membuat Erwin memukul bahunya. Cek, kamu ini. Desi Erwin kesal yang dibalas gelak tawa oleh angkasa. Saat Arga akan menaiki mobil, matanya menangkap kehadiran sosok Kala di balik pohon jambu. Anak itu terlihat mengintipnya, penasaran apa yang dirinya lakukan. Gegas, Arga mendekatinya. Membuat angkasa menatap pada Erwin dengan tatapan bertanya. Itu Kara, anak juragan bebek. Sama, tinggalnya di kota juga.
Lagi liburan aja di sini dia sama kakeknya lihat bebek-bebek mereka. Terang Erwin dan Angkasa hanya beroh ria saja. Arga menghampiri Kara, dia menatap bingung anak itu. Ngapain? Mau ngamen? Tanya Arga dengan nada ketusnya. Mau pulang. Kamu rumahnya di mana? Rumah Kala juga di kota, tapi kotanya besar. Ucap anak itu sembari memperagakan kota besar menurutnya. Mau apa emang? Tanya Arga malas. Kara menunduk, dia mengambil bebek yang dirinya bawa dan memberikannya pada Arga. Tentu saja, Arga syok melihat itu. Dia sama sekali belum pernah memegang bebek hidup dan kini dihadapkan dengan bebek milik gadis kecil itu. Bawa, buat Alga. Kamu tahu namaku. Heran Arga, pasalnya keduanya tidak berkenalan. 21. Taulah, cepat ambil nanti kebulu di malah kakek Kala. Refleks Arga membulatkan matanya, kamu mencuri. Pekiknya. Kara menggeleng, bukan mencuri, tapi pinjam cebental. Sudah bawa. Kara memaksa Arga untuk menggendong bebek itu. 10. Karena merasa diberi, Arga tidak enak jika tidak memberikannya sesuatu. Jadilah, dia melepaskan jam tangan yang dirinya kenakan dan memberikannya pada Kara. Melihat jam itu, Kara langsung mengambilnya dan mengenakannya. Itu jam tangan mahal. Jangan sampai kamu jual. Peringat Arga yang dibalas anggukan antusias dari Kara. 10 Arga, ayo. Seruan Angkasa membuat Arga menoleh. Anak itu pun melambaikan tangannya kaku pada Kara sebelum akhirnya mendekati Angkasa dan masuk ke dalam mobil. Arga masih menatap Kara lewat spion mobil, gadis kecil itu masih di dekat pohon jambu menatapnya. Bahkan saat mobil melaju, Kara masih tetap di sana melambaikan tangan padanya. Melihat itu, senyuman Arga mengembang. Dia turut melambaikan tangannya pada gadis seumurannya itu. Baru juga seminggu, udah dapat pacar aja. Celetuk Angkasa yang langsung mendapat tatapan tajam dari Arga. Apa sih, enggak? Balas Arga gugup. Angkasa tertawa kecil, dia melirik bebek yang ada di pangkuan Arga. Bebek itu mengenakan pita merah di lehernya, seolah membedakan dengan bebek lainnya. Setidaknya ada makan malam kita nanti. Ucap Angkasa yang langsung mendapat tatapan tajam dari Arga. Anak itu memeluk bebek yang Kara berikan dan menjauhkannya. 5. Enggak iya. Ini bukan untuk digoreng. Kita beli bebek lain aja, jangan ini. Pekik Arga yang dibalas tawa nyaring Angkasa. 43. Panjang Kaan. Pagi-pagi udah di sini aja 22. Kehangatan cinta. Artan menyambut antusias kepulangan Arga, anak itu sejak tadi melompat di teras rumah menunggu sang kembaran turun dari mobil. Namun, senyumannya luntur saat melihat Arga turun dengan membawa bebek di pelukannya. Melihat hal itu, Artan menghampirinya dengan heran. Abang kok bawa cowang? 2. Itu bebek altaan, bukan cowang, tegur Nara kesal. Bebek. Milik cowang. Pekik Artan dengan mata membulat sempurna. 2. Ini bebek. Jelas Arga. Artan membulatkan mulutnya pertanda mengerti. Lalu mengikuti Arga yang membawa masuk bebeknya. Begitu juga dengan Nara. Sampai, ketiganya berpapasan dengan Jingga yang baru saja turun dengan si kembar. Astaga, bebek siapa itu Arga? Kagetnya melihat putra sulungnya menggendong bebek. Bebek dari pacarnya sayang. Dia betah di rumah kakeknya karena ada pacarnya di sana. Seru Angkasa yang mana membuat Arga melt 0T kaget. 8. Ayah. Rengek Arga kesal. Angkasa tertawa lebar, dia meminta pelayan membawakan barang-barang milik Arga. Sementara dirinya memakai hand sanitizer sebelum meraih si gembul Liora yang tampak antusias melihatnya. Cantiknya ayah, sudah wangi. Enggak bau susu lagi Biasanya bau susu ini. Liora memekik saat Angkasa mencelumi wajahnya. Lalu, pria itu berjongkok dan melakukan hal yang sama dengan putri pertamanya. 10. Artan lebih penasaran dengan bebek di gendongan Arga, anak itu tertarik dengannya. Sampai-sampai,
Arga masuk ke dalam kamar pun Artan mengikutinya. Tentunya Arga merasa jengah dengan tingkah kembarannya yang aneh itu. "Kamu ngapain sih?" greget Arga. "Nanti malam bakal bebek kita abang," tanya Artan dengan tatapan polosnya. "Enggak, ini buat abang pelihara, bukan untuk jadi lemak kamu," jawab Arga ketus. "Dua." Artan mengerucutkan bibirnya sebal, kedua alisnya menukik dengan tajam. "Abang itu bukan manusia ya? Bebek kok dipelihara." "Dua. Lia, bukan manusia abang. Tapi hantu, mau abang makan hah?" ancam Arga balik. "Dua." Artan akhirnya keluar dari kamar, dia sedikit membanting pintu karena kesal. Tak masalah, Arga akhirnya bisa bernafas dengan lega tanpa gangguan kembarannya itu. Diletakkannya bebek tersebut ke atas ranjang dan menatapnya dalam. "Koe, 23. Berak." Arga syok melihat bebek itu buang kotoran di atas ranjangnya. Dia pun memindahkan bebek tersebut ke lantai dan menatap pias pada ranjangnya yang sudah kotor. 6. "Kamu." Arga tak bisa marah, bebek mana mengerti perkataannya. Pasrah, dia akhirnya meminta tolong pada pelayan membersihkan kamarnya. Sambil dia berpikir, bagaimana membuat bebek itu tidak buang air sembarangan. Malam ini Artan sedang menyusun legonya, permainan itu benar-benar mengasah cara berpikir dan motoriknya. Banyak sekali rangkaian Lego yang angkasa berikan untuk menunjang kemampuan motorik anak itu. Pria itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai ayah walaupun Artan bukanlah anak kandungnya. "Ngapain?" Arga masuk ke dalam kamar Artan, dilihatnya adiknya itu sedang kesulitan memasang sesuatu. "Artan capek, tapi belum selesai," gumam Artan. Arga melihat ke sekeliling kamar Artan, banyak sekali mainan baru dan juga banyak sekali bricks. Ada sebagian yang sudah tersusun, ada yang masih di dalam boxnya. Setahu Arga, Artan tidak menyukai permainan itu. "Tumben kamu beli mainan kayak gini. Mikir mau makan pakai sendok atau pakai tangan aja malas," celetuk Arga dan duduk di sebelah Artan. "Bukan Artan yang beli, tapi ayah," kata dokter, halus lajin jalinya bel gelak Lia bial nda jatuh telus. Artan juga belenang telus. "Kemalen belenang becok belenang. Ini cemua, halus dikerjain. Artan capek, tapi celu ternyata," balas Artan. 3. Arga terdiam, dia mengamati mainan baru milik adiknya itu. Merasa ada yang aneh dengan jawaban Artan yang menurutnya bertujuan sesuatu. Tak lama, keduanya dikejutkan dengan kedatangan angkasa. Pria itu membawakan segelas susu untuk Artan. "Oh, Arga di sini. Bunda malah antar susu ke kamar Arga," kata angkasa sambil meletakkan susu Artan di atas nakas. "Artan, susunya jangan lupa diminum ya. Jam 10 berhenti mainnya, langsung siap-siap tidur," peringat angkasa. "Lia ayah, bentar lak," jawab Artan dan kembali fokus pada mainannya. Arga beranjak berdiri, dia mendekati angkasa yang tampak tersenyum bangga melihat Artan yang mulai terbiasa dengan mainannya. "Ayah, Artan kenapa?" tanya Arga. "Artan, dokter bilang motoriknya kurang bagus, keseimbangan tubuhnya juga enggak bagus. Sering terjatuh, makanya sekarang banyak mainan seperti ini," jawab angkasa singkat. 24. Mendengar itu, Arga sebetulnya tidak terlalu paham. Dia hanya menatap pada Artan yang masih fokus bermain. Tapi Arga tahu betul, apa yang angkasa sampaikan bukanlah perkara yang bisa diabaikan. Maka dari itu, angkasa melakukan hal tersebut. "Sudah malam, tidurlah," titah angkasa, tangannya membelai lembut kepala Arga. "Aku akan menemani Artan sebentar," ucap Arga dan kembali menemani Artan bermain. Angkasa tersenyum melihat kedua anak kembar itu. Walau Artan adalah saudara yang sangat membuat Arga kesal, tapi anak itu tak pernah mau melihat kembarannya kesulitan. Begitu juga dengan sebaliknya, seolah keduanya saling melengkapi. Angkasa pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Matanya menangkap sang istri yang baru saja selesai mandi, masih mengenakan batrobenya.
Belum sempat berpakaian karena angkasa sudah keburu datang dan memergokinya. Liora Moon 4 hal lagi. Tanya angkasa. Karena dia pikir, istrinya mandi karena lagi-lagi Liora Moon 4 hekan susunya. Enggak, lagi gerak aja. Jawab Jingga dan masuk ke dalam ruangan ganti. Angkasa pun menaikkan bahunya acuh, dia memilih merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjang dan memainkan ponselnya. Saat sedang asik bermain ponsel, angkasa terdiam sebentar setelah mencium aroma parfum yang sangat dirinya kenali. Refleks, pria itu menoleh. Betapa syok dirinya mijat kehadiran istrinya dengan gaun malam berwarna hitam yang sangat kontras dengan warna kulitnya. Oh, sayang, kamu ngapain? Tanya angkasa gugup. Saking gugupnya, dia malah bertanya apa yang istrinya itu lakukan. Awaknya ingin memberi kejutan pada suaminya, tapi hancur sudah moodnya dengan pertanyaan pria itu. Ngamin, mau ngamin aku? Seru Jingga kesal. Angkasa tertawa, ia lekas melempar ponselnya ke segala arah dan menarik istrinya dalam pelukannya. Maaf, habisnya kaget ngeliat kamu dandan cantik malam ini. Bisik angkasa merayu. Mood Jingga tampaknya kembali membaik. Dia membiarkan suaminya melakukan apapun padanya. Tidak hanya menjadi seorang ibu yang baik, Jingga juga harus berperan menjadi istri yang baik. Sudah cukup lama angkasa menunggunya siap kembali, dan malam ini keduanya pun melakukannya. Bekas jahitannya sakit. Maaf, aku terlalu bersemangat tadi. Tanya angkasa setelah keduanya selesai dengan kegiatan mereka. Pria itu menunduk, menatap istrinya yang ada di pelukannya. Enggak, jangan dipikirkan. Balas Jingga dan mendapat K3 kupan hangat di keningnya. Kalau aku udah gak menarik lagi, jangan selingkuh ya. Bilang aja baik-baik, aku juga bakalan sadar diri. Cek, mulai. Kamu tuh selalu aja insecure sama diri sendiri. Kamu tahu enggak? Setiap kali ngajak kamu keluar, banyak pria yang memandangi kamu dengan penuh kekaguman. Makanya aku suka cemburu lihat kamu dandan cantik, ucap angkasa dengan jujur. 25. Jingga yang mendengar itu tersenyum, yakin dia mandang kagum ke aku. Gak mandang kagum ke kamu. Ya, maksudnya gimana? Pekik angkasa dengan mata membulat sempurna. Jingga yang melihat kekagetan suaminya hanya tertawa saja. Angkasa yang sadar dijaili pun langsung balik menjaili istrinya. Sudah ada 5 anak, tidak membuat kehangatan cinta mereka surut. 26. 2 bayi menggemaskan. 5 bulan kemudian. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Tidak terasa, kini kembar Liora dan Biru sudah mencapai usia 8 bulan. Keduanya tampak lincah, merangkak ke sana dan ke sini. Membuat semua orang yang ada di rumah pusing dengan tingkah keduanya. Apalagi, keduanya pintar mengacaukan barang yang dapat keduanya jangkau. Seperti saat ini, baru saja Jingga meletakkan Biru untuk mengambil Liora, tapi bayi itu sudah menarik piring berisikan terigu dan menumpahkannya. Jingga yang melihat itu memekik histeris, dia meletakkan Liora di sebelah Biru dan segera membereskan kekacauan yang ada. Astaga, Biru! Omel Jingga dengan tatapan pias. Hoaya. Biru tersenyum lebar, menampilkan wajah polos tanpa salah. Bunda kenapa? Kedatangan Nara membuat Jingga akhirnya bisa bernafas dengan lega, dia pun meminta putrinya itu mendekat. Nara, jaga adeknya sebentar ya. Bunda mau buatkan bolu yang lagi viral itu. Tapi nih, si kembar kacau terus, pinta Jingga. Nara mengangguk. Dia membawa adiknya secara bergantian ke ruang bermain. Untungnya, keduanya tidak rewel. Jika dibandingkan dengan Artan, Liora dan Biru lebih dekat dengan Nara. Keduanya bisa anteng jika dijaga oleh Nara. Tapi dengan Artan, entah mengapa keduanya lebih jahil. 3. Kembar, diam di sini. Pinta Nara pada keduanya. Kecadelannya hilang 2 bulan yang lalu, dia sudah pandai mengucapkan kata yang benar. Apalagi, umurnya sudah 6 tahun. Hoaya. Liora memekik histeris saat Nara mengeluarkan biskuit cemilannya. Sabar,
Bentar dulu. Omel Nara saat Biru akan meraih biskuitnya. Dengan baik, dia memberikan satu-satu biskuit pada kedua adiknya. Akhirnya, Liora dan Biru anteng memakan biskuit mereka. Sesekali, keduanya menyengir lebar memperlihatkan 4 gigi mereka yang sudah tumbuh. Nara, lihat si Santan. Arga tiba-tiba datang dan menanyakan tentang bebeknya yang dia beri nama Santan. 12. Enggak, mungkin lagi sama Artan, balas Nara. Arga mengangguk, dia gegas mencari bebeknya di tempat lain. Bebek itu menang dibiarkan berkeliaran, Arga sudah memakaikannya popok yang terbuat dari masker. Hal itu ternyata cukup efektif menampung kotoran bebek itu. Koe, refleks, Nara dan kedua adiknya menoleh pada bebek yang mendatangi mereka. Arga mencarinya, tapi ternyata bebek itu bersembunyi. Dengan riang, Biru merangkak mendekati bebek itu. Tangan gembulnya terulur dan menarik bebek itu mendekat dengan cara memegang lehernya. Melihat hal tersebut, Nara refleks membulatkan matanya, dia meringis takut dan buru-buru menghampiri Biru sebelum bebek itu mati di tangan adiknya. 27. Jangan Biru, nanti abang marah. Tegur Nara. Eke Hoaya. Biru memekik kesal, dia berusaha meraih bebek itu kembali. Tapi, Nara buru-buru membawa bebek itu keluar dari ruangan bermain. Membiarkan hewan itu mencari sendiri majikannya. Udah sini, makan lagi. Nara kembali duduk di atas karpet, dia memberikan kembali biskuit kedua adiknya itu. Nalaa, mau ndak? Artan tiba-tiba datang dengan kresek di tangannya. Anak itu lalu melepas topinya dan duduk di samping Nara. 6. Apa itu? Tanya Nara penasaran. Si kembar juga ikut penasaran. Keduanya merangkak mendekati Artan dan ikut melihat apa yang abang mereka bawa. Lempel. Ada tetangga balu di depan rumah, dia suruh Artan masuk telus kasih lempel. Seru Artan dan memberikan satu lemper miliknya pada Nara. 5. Tetangga baru. Depan rumah itu. Rumah angker itu. Hi, kok ada yang mau tinggal di situ? Bingung Nara. Artan mengangguk, dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap lempernya. Ternyata, kegiatannya diikuti oleh si kembar. Kedua bayi itu turun membuka lebar mulut mereka. Tapi sayangnya, lemper itu berakhir masuk ke dalam mulut Artan. Hahaha mau ya? Ndak boleh lempel cuman boleh buat orang besar. Kalian masih kecil, minum susu sana minta sama bunda. Ledek Artan. 3. Tanpa Artan duga, gerakan tangan Liora sangat cepat. Bayi itu berhasil meraih sebagian lemper Artan dan mencoba memakannya. Tapi sebelum itu, Nara menahan tangan Liora yang hendak masuk ke dalam mulutnya. Enggak boleh. Kamu tuh belum boleh makan lemper, Artan sih. Omel Nara kesal. Kok jadi Altan? Dia yang main ambil lerempel Altan, masih salah Altan. Protes Artan gak terima. Biru meraih potingan lemper yang tersisa di dekat kaki gembulnya, ia pun mengambilnya dan memakannya. Nara yang baru saja santai langsung kelabakan melihat adiknya seolah mengunyah sesuatu. Makan apa kamu Biru? Coba sini. Nara memangku Biru dan mencoba memasukkan jarinya. Rasanya, dia stres memiliki dua adik dengan tingkah mereka yang sangat menguras emosi jiwa. Hiks. Enggak mau aku dikasih adik lagi, stres aku. Gumam Nara setelah berhasil mendapatkan potongan lemper itu dari dalam mulut adiknya. 6. Malam hari, Angkasa baru saja pulang. Dia turun dari mobilnya dan sudah disambut oleh kedua bayi gembulnya yang sedang ada di teras rumah tanpa pengawasan. Sejenak, Angkasa terdiam. Begitu juga dengan kedua bayi itu. Kok bisa di sini? Heran Angkasa. 28. Hoaya. Liora memekik senang setelah sadar kedatangan Angkasa. Bayi gembul itu merangkak mendekati sang ayah. Tentu dengan senang Angkasa berlutut dan meraih putrinya dalam gendongannya. Biru enggak peluk ayah sayang? Tanya Angkasa. Tapi sepertinya Biru cuek dengan kedatangannya. Bayi itu lebih fokus memainkan centong nasi yang entah dapat dari mana. Padahal dari sekian banyak mainan,
dari termahal sampai termurah tidak satu pun yang membuat anak itu betah memainkannya. Lagi dan lagi perabotan dapur yang biru jadikan sebagai mainan. 3. Hais, si paling jaim. Angkasa pun meraih biru dalam gendongannya dan membawanya masuk. Melihat suaminya pulang dalam keadaan kedua bayi bersama, tentu membuat Jingga kaget. Dia baru saja keluar dari dapur dan meletakkan sup buatannya di atas meja makan. Tidak menyangka, jika kedua bayi itu sudah berada di luar. Astaga, di teras mereka ya. Aku tinggal sebentar ambil mangkok doang loh padahal. Ucap Jingga dan meraih biru dalam gendongan suaminya. Emang lagi aktif mereka, harus dimasukin kamar terus. Nggak apa-apa, di depan juga kan ada penjaga. Ucap Angaksa menenangkan. Jingga mengajak suaminya makan malam. Khusus malam ini, dia sengaja memasakkan makanan untuk keluarga kecilnya. Angkasa pun duduk di kursinya. Sementara kedua bayi duduk di kursi mereka masing-masing. Jingga tak perlu repot menyuapi keduanya, karena Liora dan Biru mulai tidak suka disuapi. Kedua bayi itu lebih suka makan sendiri walau hasilnya akan berantakan. Artan, mana Arga? Tanya Angkasa setelah melihat keberadaan anak itu. Tuh, sama Nala. Balas Artan sebelum duduk di kursinya. 6. Anak-anak duduk di kursi mereka, menanti makan malam yang Jingga siapkan. Perut mereka sudah terasa lapar, apalagi Artan yang langsung memakan ayam gorengnya sebelum nasi diletakkan. Sayang, panggil Angkasa di sela makan mereka. Ya, sahut Jingga, sesekali dia masih memperhatikan Liora yang sedang memegang brokolinya. Kamu sudah tahu kalau Delphine sudah bebas. 1. Trek 1 aroma apa ini, 17. 29. Titik hancur Delphine. Pagi ini Erwin akan berangkat ke perusahaan. Sudah 2 bulan dia kembali ke kediaman Rodriguez dan mengemban kembali tanggung jawabnya sebagai pemimpin menggantikan sang ayah. Berat, sebab Erwin harus merasakan kesendirian dan kesepian saat ini. Tidak ada tujuan, seolah semuanya harus berjalan apa adanya. Hidupnya terasa hampa dan penuh dengan rasa sesal yang mendalam. Tuan, ada yang ingin bertemu. Ucap seorang pelayan pada Erwin yang baru saja keluar dari kamarnya. Mendengar itu, Erwin melangkah pergi menuju ruang tamu di mana orang yang akan bertemu dengannya berada. Sesampainya di sana, dirinya terkejut melihat kehadiran Delphine bersama Selva. Terlihat, putranya sangat jauh berbeda dari terakhir kali dirinya lihat. Sekarang Delphine sangat kurus dengan rambut yang sedikit panjang. Melihat hal itu, Erwin menarik nafas panjang guna menguatkan keadaan hatinya yang kembali rapuh. Ngapain kamu ke sini? Pak. Delphine melangkah lunglai mendekati Erwin. Tubuhnya luruh, ia berlutut di hadapan Erwin dan memandangnya dengan derai air mata. Erwin yang melihat itu tak sanggup, ia mencoba mengalihkan pandangannya karena tak ingin melihat wajah memelas Delphine. Putranya Memak sudah menjalani hukumannya, tapi hati Erwin masih berat memaafkan apa yang pria itu lakukan. Aku minta maaf atas segala kesalahanku pada Papa Hicks. Delphine, jika kamu berpikir Papa akan memaafkanmu dan kamu bisa dengan mudah kembali ke keluarga ini, kamu salah besar. Ucap Erwin penuh penekanan. Delphine menggeleng cepat, dia berusaha memegang tangan Erwin walau berakhir pria itu menepisnya. Hatinya sakit dan hancur saat dirinya justru mendapati penolakan mentah dari pria yang sejak dulu menyayanginya. Tapi kini, pria itu menatapnya penuh rasa kecewa dan amarah. Bukan Pak, aku tidak mau apa-apa selain maaf Papa Hicks. Aku minta maaf atas segala yang telah aku perbuat. Aku minta maaf Hicks. Walau mungkin maafku tidak mungkin mengembalikan kakek Hicks. Tapi aku benar-benar menyesali perbuatanku dulu Hicks. Isak Delphine. Erwin mengalihkan pandangannya menatap Delphine yang kini tertunduk dalam. Dia bisa merasakan penyesalan Delphine yang begitu kuat. Namun, rasanya hatinya tetap tidak menerima apa yang pria itu lakukan. Pak, aku tahu apa yang Delphine lakukan saat itu adalah kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Tapi,
Selain Papa Delvin sudah tidak punya siapapun lagi. Dia hanya ingin menjaga hubungan dengan Papa sebagai orang tua tunggalnya. Delvin benar-benar menyesali perbuatannya dulu. Maafkan dia, Pak, maafkan dia. Ucap Selva membantu suaminya berbicara. 3. Erwin mengerjapkan matanya, dia berusaha menahan air matanya saat ini. Dirinya tidak mungkin lupa bagaimana saat Delvin kecil dulu. Dia mengasuhnya dengan penuh cinta dan kasih, membesarkannya dengan segala materi yang ia cukupkan. Tak mungkin dirinya lupa mengenai kenangan masa kecil anaknya. Bangunlah. 30. Aku tidak akan berdiri sebelum Papa memaafkanku, Hicks. Tolak Delvin saat Erwin memintanya bangun. Bangun. Erwin menarik Delvin untuk kembali berdiri. Sampai, keduanya berhadapan dengan tatapan tajam Erwin pada putranya. Dengan tangan bergetar, Erwin mepuk bahu Delvin. Matanya terlihat berkaca-kaca dengan air mata yang mengalir di pipinya. Sejenak, Erwin mengontrol tubuhnya yang bergetar akibat menahan tangis. Kamu sudah sangat mengecewakan Papa, Delvin. Papa sangat kecewa padamu, sampai Papa rasanya sangat marah padamu. Papa mencoba untuk membencimu, tapi Papa tidak bisa. Jangan diulangi kesalahan lama, berubahlah jadi pribadi yang lebih baik. Pak Hicks. Delvin menangis terisak saat Erwin memeluknya erat. Selva sampai ikut menangis melihat ayah dan anak itu yang saling memeluk. 2. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, adalah dia yang bertanggung jawab dan berubah menjadi yang lebih baik. Delvin menjalankan hukumannya, walaupun hal itu tidak dapat mengembalikan apa yang sudah hilang. Minta maaf pada Jingga dan kedua putramu. Mereka, yang paling kamu buat terluka. Terlebih, anak-anakmu yang pernah tidak kamu akui kehadirannya. Pesan Erwin.